Shalom adik-adik, assalamualaikum. Kemarin kita sudah mengikuti ibadah hari perayaan Tuhan Yesus tanggal 13. Nah, hari ini kita tetap mengikuti ibadah, tapi kita secara daring kita akan mulai mengikuti ibadah dan siapkan hatinya, siapkan dirinya, siapkan hati terdepannya supaya nanti ada waktu bagi kita mendengarkan firman Tuhan nanti yang akan dibawakan oleh Bang Ferdi
Adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Abang harap adik-adik semua yang ada di rumah tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, ayo adik-adik semua nyiapkan Alkitabnya. Ayo adik, diambil semua Alkitabnya. Duduk yang manis. Ayo, sudah semua? Oke, sebelum kita mulai, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat yang kau berikan kepada kami Allah hingga hari ini Tuhan, di pagi hari yang cerah dan indah ini Tuhan. Kau masih layakkan kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu Tuhan, bersama dengan anak-anak sekolah minggu Tuhan, untuk dengaran dengan firman-Mu. Kira firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu Tuhan dapat berkenan di hati-Mu dan dapat dilaksanakan sama adik-adik sekolah minggu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima dan sempurnakan doa ini Tuhan yang kau bawa dalam satu nama yang terindah Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Adik-adik semua boleh buka Alkitabnya. Yang di rumah diambil Alkitabnya, Dik. Kita buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul berada di perjanjian baru. Oke, semua sudah dapat? Oke, sudah dapat ya. Oke, kita baca sama-sama. Abang baca dari sini. Adik-adik juga di rumah membaca, mengikuti abang, kita bersama-sama membacanya. Kita bilang ayatnya dua ayat. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya sepanjang sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Sampai itu pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang tersayang, adik-adik yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan hari ini menerangkan atau menceritakan kisah tentang murid-murid Tuhan Yesus. Setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, ke-11 murid Tuhan Yesus bertekun di dalam doa. Mereka selalu berkumpul di tempat atau di rumah tempat mereka menyewa. Posisinya mereka selalu berdoa di atas. Kenapa mereka berdoa di atas, Dek? Karena pada saat itu mereka sangat ketakutan juga, karena mereka setelah kematian Tuhan Yesus mereka sangat ketakutan karena mereka takut untuk dikejar-kejar sama tentara serdadu Romawi. Karena pada saat itu Tuhan Yesus memerintahkan kepada mereka supaya mereka menunggu kehadiran atau kedatangan daripada Roh Kudus kepada mereka. Yesus mengatakan kepada mereka, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus hinggap di atas mereka. Jadi mereka selalu bertekun di dalam doa, selalu berkumpul di sana untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini terus menekankan kepada kita supaya kita juga tetap setia berdoa bersama. Adik-adik nanti boleh meminta kepada orang tuanya untuk sama-sama berdoa. Pada saat kita makan kita sama-sama berdoa. Pada saat kita mau tidur juga sama-sama berdoa. Supaya doa semakin banyak orang berdoa, semakin besar kasihannya, semakin Tuhan ada di antara mereka. Karena begitulah firman Tuhan yang memerintahkan kepada ke-11 muridnya. Kenapa 11 nih? Karena Yudas Iskariot sudah melaksanakan atau Yudas Iskariot sudah meninggal karena dia bunuh diri. Jadi yang ada di dalam persekutuan mereka itu hanya 11 murid Tuhan Yesus. Jadi mereka menantikan kehadiran daripada Roh Kudus yang telah dijanjikan Tuhan Yesus. Mereka tidak meninggalkan Yerusalem sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka selalu setia menunggu dan menunggu. Di dalam pergumulan mereka walaupun mereka agak-agak ada ketakutan, tapi mereka tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan
selalu menepati janjinya. Juga kita seperti itu adik, anak-anak sekolah minggu. Jangan kita takut walaupun terjadi sesuatu apapun yang terjadi sama kita, walaupun mungkin kita takut mungkin berdoa didengar orang lain, takut nanti kita dihina atau apa, jangan takut. Karena Tuhan selalu melindungi kita, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Sama dengan kisah daripada murid Tuhan Yesus, mereka berkumpul untuk berdoa walaupun mereka sangat ketakutan, tapi mereka tetap setia karena mereka yakin dan percaya bahwa Yesus akan menepati janjinya. Karena doa juga merupakan napas kehidupan orang Kristen. Jadi selayaknya dan sepantasnya abang, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah harus tetap berdoa dan menyerahkan segala sesuatu hal kepada Tuhan. Apalagi ini adik-adik mau ujian ya, sudah mau dekat ujian, naik-naik kelas. Kita belajar dan berdoa. Sebelum belajar kita berdoa, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan selalu memberkati kita, bahwa apa yang telah kita pelajari dapat kita ingat dan dapat kita laksanakan atau dapat kita coretkan nanti di kertas ujian. Jadi abang yakin dan percaya pada adik sekolah minggu, firman Tuhan menekankan kepada kita supaya kita selalu tekun berdoa. Jangan sekalipun kita tidak pernah berdoa. Setiap hari kita harus berdoa, karena doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus, kami telah dengar-dengarkan dengan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan menekankan kepada kami Tuhan, terkhusus pada anak-anak sekolah minggu Tuhan, agar tetap bertekun di dalam doa, tetap menyandarkan segala perkara kepada Tuhan melalui doa, karena doa adalah napas kehidupan bagi kami umat Kristen. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terpuji, termulia nama-Mu sekarang, esok sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan, amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Silakan persembahannya. Nanti persembahannya akan diberikan kepada abang dan kakak guru sekolah minggu. Lalu persembahan kita semua dengan isinya. Tuhan yang akan mengantarkan kita mengumpulkan persembahan kita dari Mazmur 50 ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Anak-anak kami yang di rumah boleh mengumpulkan persembahannya di amplop yang dibagikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya. Nanti akan dijemput oleh penatua atau guru sekolah minggunya. Sambil menyanyikan lagu pertama
berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu dan salam sehat buat kita semua. Amin. Adik-adik,